Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah. Mari kita melanjutkan taklim kita berkenaan dengan bekal Ramadan, di mana dalam kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa di antara bekal yang sangat dibutuhkan agar kita mendapatkan barokah bulan Ramadan adalah kesucian jiwa atau kebersihan hati. Untuk itu maka dalam kesempatan yang lalu saya sudah menjelaskan materi kesucian hati secara umum, dan dalam kesempatan kali ini dan insya Allah kesempatan-kesempatan yang akan datang saya akan menyampaikan perkara-perkara yang menjadi penyakit-penyakit hati manusia. Mengetahui penyakit hati itu memang sangat penting agar kita bisa mengetahui apakah hati kita ini sehat atau hati kita ini ada penyakitnya. Dengan mengetahui penyakit-penyakit tersebut, maka kita akan berusaha untuk dapat menyembuhkan penyakit-penyakit itu dari dalam hati kita. Memang di dunia ini banyak orang yang merasa dirinya sehat, padahal sebenarnya mereka itu sakit. Karena mereka tidak pernah memeriksakan penyakitnya. Tiba-tiba diketahui penyakitnya sudah parah, bahkan akhirnya sampai membawa kepada kematian. Demikian juga tentang penyakit hati. Banyak di antara kita ini yang merasa hatinya sehat, padahal sebenarnya ada penyakitnya. Sehingga karena tidak disadari adanya penyakit-penyakit itu, akhirnya penyakit-penyakit itu akan terus berlarut-larut sampai akhirnya membawa kepada seseorang itu kepada kebinasaan. Dan yang lebih-lebih parah lagi adalah orang yang berpenyakit di dalam hati itu kelak di akhirat akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka penting sekali kita semuanya mengetahui tentang beberapa penyakit yang sering menjangkit kepada hati manusia, kepada hati kita sebagai orang Islam, yang harus kita waspadai untuk selanjutnya nanti kita bersama-sama berusaha untuk dapat menyembuhkan penyakit-penyakit itu. Lebih-lebih ketika kita nanti memasuki bulan Ramadan, sungguh sangat merugi, sungguh sangat disayangkan apabila nanti kita memasuki Ramadan sementara di dalam hati kita masih ada penyakit-penyakit yang tentu nanti akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang kita peroleh dalam kita melaksanakan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, saya akan menyampaikan beberapa saja dari penyakit-penyakit hati manusia. Dalam kesempatan pertemuan hari ini saya akan menyampaikan penyakit yang pertama,
yang banyak melanda kepada kita dan umat Islam pada umumnya, yaitu apa yang disebut dengan riya. Saya akan menjelaskan secara rinci. Nanti kita akan mengetahui bagaimana pengertian dari riya, termasuk juga nanti dasar-dasar larangan riya. Lalu yang kedua akan saya sampaikan mengenai ciri-ciri orang yang berpenyakit riya. Lalu yang ketiga adalah bahaya riya. Lalu yang keempat macam-macam riya. Lalu yang kelima penyebab-penyebab penyakit riya. Kemudian yang keenam bagaimana terapi untuk menyembuhkan penyakit riya. Dan nanti yang terakhir adalah lain-lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita mulai pembahasan tentang pengertian riya dan dasar larangannya. Bahwa yang disebut dengan riya itu adalah melakukan amal kebaikan bukan karena niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan demi manusia, dengan cara memperlihatkan amal kebaikannya kepada orang lain supaya mendapatkan pujian atau mendapatkan penghargaan, dengan harapan agar orang lain itu memberikan penghormatan kepadanya. Inilah yang disebut dengan penyakit riya. Mengenai larangan dari orang melakukan riya ini kita dapatkan dalam beberapa ayat Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya saya akan kutipkan salah satu firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillahi. Wallahu bima ya'maluna muhit. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia, serta menghalangi orang dari jalan Allah. Dan ilmu Allah itu meliputi apa-apa yang mereka kerjakan. Ini salah satu ayat Al-Quran yang melarang kepada kita sekalian agar kita tidak seperti orang-orang yang mereka itu mempunyai penyakit riya di dalam hatinya. Kemudian yang kedua adalah apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Qala ar-riya. Rawahu Ahmad. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian, di sesuatu yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul asghar atau syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirkul asghar itu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa syirik asghar itu adalah ar-riya'u, yaitu riya. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita sekalian, sesuatu yang paling beliau khawatirkan menimpa kepada umatnya, yaitu apa yang disebut dengan ar-riya. Maka secara tidak langsung hadis ini memperingatkan kepada kita sekalian, melarang kepada kita sekalian agar di dalam hati kita tidak ada suatu penyakit riya. Ini diantara Bapak Ibu hadis yang memberikan larangan kepada kita bahwa di dalam hati kita itu jangan sampai terkena penyakit riya.
Ini yang pertama, tentang definisi dan larangan tentang riya itu. Sekarang yang kedua, bagaimana ciri-ciri orang yang terkena penyakit riya? Saya menyebutkan di sini ada 7 ciri-ciri orang yang di dalam hatinya itu terkena penyakit riya. Yang pertama adalah dia tidak melakukan suatu perbuatan apabila tidak dilihat orang. Jadi dia hanya melakukan suatu perbuatan kalau dilihat orang saja. Lalu yang kedua, ciri orang yang terkena penyakit riya itu, amal atau perbuatan baik yang telah ia lakukan sering diungkit-ungkit atau sering disebut-sebut. Ini salah satu ciri dari orang yang terkena penyakit riya. Sering mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut terhadap perbuatan yang pernah dia lakukan. Lalu ciri yang ketiga adalah beramal atau beribadah atau melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan hanya sekedar ikut-ikutan. Itu pun dilakukan apabila ia sedang berada di tengah-tengah orang banyak. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah amal atau perbuatan baiknya itu selalu ingin dilihat orang, selalu ingin diperhatikan, selalu ingin mendapatkan pujian dan ingin didengarkan oleh orang lain. Ini menjadi ciri kalau orang itu di dalam hatinya ada penyakit riya. Kemudian ciri yang kelima adalah orang itu terlihat tekun, rajin, bertambah motivasinya dalam beribadah atau beramal kebaikan apabila mendapatkan pujian dan sanjungan. Jikalau ada yang menyanjung, ada yang memuji, dia tekun, dia rajin melakukan amal kebaikan. Tapi sebaliknya, semangatnya akan menurun, bahkan dia berhenti dari melakukan suatu perbuatan baik apabila ada orang yang mencela. Ada orang yang mencela terhadap perbuatannya itu. Ini ciri yang kelima, bahwa orang itu di dalam hatinya terkena penyakit riya. Kemudian ciri yang keenam adalah mudah putus asa, mudah berhenti dari amal perbuatan yang dilakukan. Atau dengan kata lain, dia itu tidak istiqomah. Jadi semangatnya itu hanya di awal-awal, istilahnya orang Jawa itu hanya rog-rog asem, di tengah-tengah atau dalam perjalanannya dia mudah sekali berhenti dari kebaikan yang dia lakukan. Ini menjadi indikasi kalau orang tersebut ada penyakit riya di dalam hatinya. Kemudian ciri yang ketujuh adalah orang yang riya itu biasanya suka marah-marah, emosinya tidak terkendali. Di samping itu dia juga suka menyalah-nyalahkan kepada orang lain. Orang lain itu suka disalah-salahkan. Maunya dia saja yang benar. Kalau sedikit saja dia itu mendapatkan suatu teguran atau suatu kritikan, dia marah. Dia tidak mau menerima kritikan atau nasihat dari orang lain tersebut. Ini semua adalah menjadi ciri-ciri kalau orang itu terkena penyakit riya. Ini sekaligus juga untuk mendeteksi diri kita. Manakala ciri-ciri ini ada di dalam diri kita, mungkin 1, 2, 3, atau mungkin paling tidak salah satunya, maka itu menunjukkan bahwa di dalam hati kita itu ternyata masih ada penyakit riya yang harus segera kita sembuhkan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ingin menjelaskan tentang bahaya riya. Jadi riya itu memang penyakit yang harus kita singkirkan, harus kita obati dari diri kita, dari dalam hati kita.
Karena riya itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Di sini setidak-tidaknya saya akan menyebutkan 6 ya. Ya, ada 6 bahaya penyakit riya itu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, riya itu disebutkan Rasulullah sebagai termasuk perbuatan syirik, sekalipun syiriknya syirik kecil ya. Tetap saja dia itu mendatangkan dosa yang besar. Hanya bedanya kalau syirik kecil itu tidak mengeluarkan orang dari keislaman, sedangkan kalau syirik besar itu bisa mengeluarkan orang dari keislaman. Hal ini didasarkan kepada hadis yang tadi sudah saya sebutkan ya, riwayat Ahmad. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan dari yang aku takutkan menimpa kalian itu adalah syirik asghar. Para sahabat bertanya, apa syirik asghar itu Rasulullah? Rasulullah menyebutkan yang disebut dengan syirik asghar itu adalah riya. Nah, jadi ini bahaya yang pertama. Orang yang melakukan riya itu berarti dia telah terkena penyakit syirik kecil. Dan tentu dosanya sangat besar. Lalu yang kedua, riya itu adalah merupakan salah satu di antara sifat orang-orang munafik ya. Sifat orang-orang munafik. Ini sebagaimana yang dinyatakan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu kepada Allah, sedangkan Allah akan membalas menipu kepada mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka itu menegakkan salat, mereka tegakkan dengan sangat malas. Yura'unan nasa. Mereka itu riya kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat kepada Allah kecuali hanya sedikit. An-Nisa 142. Nah, di sini Bapak Ibu dan Saudara disebutkan tentang salah satu ciri dari orang-orang munafik ya, yaitu yura'unan nasa. Di dalam hatinya itu terkena penyakit riya ya. Melakukan sesuatu karena manusia, karena ingin mendapatkan pujian kepada manusia. Ini adalah merupakan salah satu dari ciri orang munafik. Tentu kita semuanya sangat takut ya, karena munafik atau penyakit nifak ini termasuk penyakit yang bisa mengantarkan orang kepada kekufuran ya, kepada kekufuran. Kalau nifaknya itu dalam bentuk nifak akidah ya. Nah, tapi yang penting bahwa riya itu secara umum itu adalah merupakan salah satu di antara penyakit yang membawa orang itu kepada kemunafikan. Ini bahaya yang kedua ya. Kemudian bahaya yang ketiga, yang dikatakan Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah ya, bahwa riya itu perkara yang lebih berbahaya bagi kaum muslimin daripada terkena fitnah al-masihud dajjal. Fitnah masihid dajjal. Ini disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah pernah bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi ya, akhwafu alaikum inti, lebih aku khawatirkan, lebih aku takutkan ya, akhwafu aku alaikum inti ya, sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kepada kamu daripada kalian semua terkena masihid dajjal ya. Kemudian para sahabat berkata, balik ya Rasulullah, apa sesuatu yang lebih engkau khawatirkan, engkau takutkan daripada kami terkena fitnah masihid dajjal itu? Rasulullah bersabda, yaitu asyirkul khafiyu, yaitu syirik yang bersembunyi, tersembunyi ya. Apa itu syirik yang tersembunyi? Yaitu riya.
Lalu Nabi memberikan contoh di sini, ayyakuma rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang melakukan ibadah salat, kemudian dia memperbaiki, menghiasi salatnya, memperindah salatnya karena ada orang yang memperhatikan kepada salatnya tersebut. Ini sesuatu yang sangat dikhawatirkan Rasulullah. Jadi ini adalah salah satu contoh riya ya. Orang melakukan salat biasa saja, tapi ketika dilihat oleh orang lain, salatnya diperbaiki, salatnya diperbagusi. Ini termasuk riya. Dan ini sesuatu yang sangat dikhawatirkan Rasulullah daripada umatnya nanti terkena fitnah Masihid Dajjal. Apa Masihid Dajjal itu? Banyak penjelasan-penjelasan di dalam buku-buku akidah Bapak Ibu sekalian dan saudara. Jadi Masihid Dajjal itu adalah orang yang nanti akan muncul di akhir zaman. Dia seorang pemuda yang dianugerahkan kekuatan yang sangat menakjubkan oleh Allah, bahkan bisa menghidupkan manusia. Setelah dia membunuhnya, mampu menurunkan hujan. Ya, nanti dia akan turun di akhir zaman, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan-Tuhan palsu dan bisa menguasai seluruh penjuru dunia. Ya, tapi dia mempengaruhi orang, mempengaruhi manusia itu supaya mereka itu kufur kepada Allah. Nah, itulah maka yang disebut dia itu nanti akan menjadi fitnah, akan menjadi cobaan untuk manusia yang hidup di akhir zaman nanti. Ini tentu sangat berat sekali. Tetapi sekalipun begitu Rasulullah lebih takut umatnya itu terkena penyakit riya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya riya itu memang sesuatu yang sangat berbahaya. Sampai-sampai Rasulullah SAW lebih takut umatnya terkena bahaya riya daripada terkena fitnahnya Al-Masihid Dajjal. Ini bahaya yang ketiga Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kemudian bahaya yang keempat, ya, riya itu akan menjadi penghalang, ya, kita mendapatkan amal soleh, bahkan bisa menjadi pembatal. Ya. Amal soleh sudah kita terima itu bisa dibatalkan kalau ternyata di dalam hati kita itu ada riyanya. Ini disebutkan Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, ar-riya, ya. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kamu itu syirik kecil, yaitu riya. Yaqulullah yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat Allah akan berfirman, idza jazanna sabi a'malihim, ketika Allah memberikan pembalasan kepada manusia terhadap amal-amal perbuatannya. Apa firman Allah kepada mereka itu? Kepada orang-orang yang riya tadi. Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanduru hal tajiduna intahum jaza. Pergilah kamu sekalian kepada apa yang kalian dulu menjadi tujuan kamu berbuat amal, ya, yang kamu riyai itu, ya, ketika kamu hidup di dunia dulu. Apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Tentu tidak. Jadi Allah menolak memberikan balasan kepada orang yang melakukan suatu amal perbuatan karena mereka itu melakukan perbuatan atau di dalam hatinya itu ada riyanya. Di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan tentang orang yang melakukan sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, al-ayah. Wahai orang beriman, jangan kamu membatalkan sedekah kamu bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Ini jadi amal yang sudah diterima manusia berupa sedekah itu akan dibatalkan ketika ternyata orang itu adalah menyebut-nyebut, menyakiti. Seperti halnya kalau orang itu
melakukan sedekah karena di dalam hatinya ada penyakit riya. Ini bahaya yang keempat, Bapak Ibu sekalian. Tentu sayang sekali ya, kalau orang sudah melakukan amal-amal kebaikan, khususnya di bulan Ramadan nanti ternyata amalnya itu tidak mendapatkan pahala karena di dalam hatinya itu ada penyakit riya. Kemudian saya sebutkan 3 lagi ya. Bahaya riya itu bisa mendatangkan kehinaan, bisa mendatangkan kerendahan ya, pada orang yang punya penyakit riya itu. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis ya, riwayat Imam Tabrani, man samma'an nas bi amalihi sama Allah bihi masami'a khalqihi wa sagharahu wa haqqarahu. Barang siapa yang memperdengar-dengarkan amalnya kepada orang lain agar orang tahu amalnya, ini ciri orang riya tadi, memperdengar-dengarkan, maka Allah akan menyiarkan aibnya di telinga-telinga hamba-hambanya. Allah akan rendahkan dia dan Allah akan hinakan dia. Jadi hadis ini menunjukkan ketika orang itu melakukan suatu amal karena orang lain, ya, karena riya, maka pada akhirnya akan diketahui oleh manusia. Dan umumnya manusia itu tidak suka terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan karena riya. Akhirnya dia tidak terhormat malahan. Jadi pembicaraan orang. Nah, inilah, jadi akan dibuka aibnya oleh Allah ketika orang itu melakukan suatu perbuatan karena di dalam hatinya ada penyakit riya atau sum'ah ya. Ini bahaya yang kelima. Kemudian yang keenam, ini sangat berbahaya. Kelak di akhirat orang yang melakukan perbuatan riya itu tidak akan mendapatkan balasan yang setimpal, bahkan dia tidak akan mendapatkan balasan kenikmatan ya, ke surga tidak. Ya, tetapi dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Tempatnya itu di api neraka. Bapak Ibu sekalian, di antara ayat yang menjelaskan tentang ini adalah surat Al-Maun ayat 4-7 ya. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Terus yang berikutnya alladzina hum yuraun, yang kedua itu mereka itu orang-orang yang riya. Di sini menjelaskan tentang orang yang sholat, tetapi sholatnya karena lalai dan riya, menyebabkan mereka nanti akan celaka, akan dimasukkan ke dalam neraka, disebabkan di dalam hatinya itu ada penyakit riya. Jadi sangat berbahaya. Riya itu bisa mengantarkan seseorang nanti masuk ke dalam api neraka. Selain itu juga ada riwayat ya, ada hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Rasulullah menceritakan tentang adanya 3 orang yang nanti pertama kali dihisab oleh Allah. 3-tiganya ini orang-orang yang telah melakukan kebajikan di dunia ini. Ya, yang pertama itu dia meninggal dunia di medan jihad ya. Jadi secara lahiriah dia itu mati syahid. Yang kedua itu orang yang membaca ilmu, belajar ilmu ya, belajar Al-Qur'an ya. Orang yang membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya. Dan yang ketiga itu orang yang banyak mengeluarkan sedekah. Nah, tetapi sayang, orang-orang ini melakukannya bukan karena Allah. Mereka melakukannya itu adalah karena ingin mendapatkan penghargaan dari manusia. Maka di dalam hadis itu disebutkan lalu orang ini dicampakkan Allah ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi inilah bahaya kalau orang itu melakukan suatu amal kebajikan tetapi niatnya bukan karena Allah. Atau dengan kata lain, di dalam hatinya itu ada penyakit riya. Jadi sangat berbahaya sekali. Inilah di antara Bapak Ibu dan Saudara bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan, yang akan didapatkan
Manakala orang itu di dalam hatinya ada penyakit riya. Ini bagian yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, saya akan menyampaikan tentang macam-macam riya ya. Ya. Supaya kita lebih jelas lagi ini ya. Saya menjelaskan beberapa macam ini. Pertama adalah dari segi jenisnya ya. Dari segi jenisnya. Ini saya mengutip dari sebuah buku namanya Min Rawail Mukhlisin kalangan Dr. Ubaid bin Salim Al-Amr ya. Saya akan menyebutkan 8 ya di antara jenis-jenis riya itu. Pertama adalah beliau menyebutkan riya dalam iman ya. Dan ini merupakan riya yang paling berat ya. Yang bisa mengantarkan orang menjadi munafik itu tadi ya. Jadi mereka itu menyatakan beriman, tetapi sesungguhnya di dalam hatinya apa yang dinyatakan itu bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Itu disebutkan di surah Al-Baqarah 14 itu ya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Ketika mereka bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Tapi wa idza laqul ladina wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka itu kembali kepada kelompoknya, setan-setannya ya, mereka mengatakan sungguh kami bersama kalian, kami ini hanya mustahzi'un, memperolok-olok saja. Nah, ini adalah merupakan ciri dari orang munafik. Ini namanya riya dalam iman. Ini riya yang paling berat ini, yang membuat orang itu menjadi kufur ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu riya dengan ibadah wajib atau sunnah ya. Jadi orang menampakkan atau menampakkan perbuatannya supaya dipuji ya, dalam melakukan perbuatan ibadah-ibadah yang wajib atau amal-amal yang wajib atau amal yang sunnah. Nah, ini pun juga sangat berbahaya ya. Sekalipun tidak sampai kepada tingkatan yang pertama tadi. Ini riya dalam ibadah wajib atau sunnah. Kemudian jenis yang ketiga itu riya dengan bentuk ibadah. Ini bentuknya. Misalnya orang membaguskan ya, membaguskan sholat ketika dia itu diperhatikan oleh orang lain. Jadi bentuknya ya. Kemudian yang keempat itu kata beliau ada riya dengan ucapan. Dan ini khusus bagi para ya orang yang mengucapkan sesuatu ya. Misalnya muadzin, orang yang memberi ceramah, nah ya, orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, jadi mereka itu melakukan riya dengan ucapannya. Ini tadi yang disebut dengan sum'ah tadi ya. Apa yang dikatakan itu supaya didengar orang dan mendapatkan pujian dari orang yang mendengarkan itu. Ini namanya riya dengan ucapan. Kemudian beliau juga menyebutkan jenis yang kelima. Apa itu? Riya dengan keadaan. Dengan keadaan orang yang berbuat riya itu. Nah, ini contohnya begini. Dengan menampakkan kurus dan pucatnya badan, supaya dia sungguh-sungguh dalam beribadah ya. Atau seperti dia menampakkan suara yang lemah ya, ngelemes-ngelemes, bibirnya kering, supaya disangka dia itu berpuasa ya. Atau riya dengan pakaian, cara berjalannya dibuat-buat supaya dikatakan dia itu orang yang tawadhu misalnya. Nah, ini namanya riya dengan keadaan. Kemudian yang keenam, beliau mengatakan ada riya dengan akibat yang terjadi setelah perbuatan ya. Seperti orang yang menyukai supaya diberikan ucapan salam terlebih dahulu, diberi sambutan dengan wajah yang ceria, dicukupi keperluan-keperluannya, dan diberi kelapangan dalam majelis. Kalau dia tidak mendapatkan penghargaan seperti itu, dia tidak mau. Jadi namanya riya dengan yang terjadi setelah perbuatan. Dia ingin mendapatkan respon dari apa yang dilakukan itu. Ini yang keenam.
Kemudian beliau menyebutkan ada jenis riya yang ketujuh, yaitu riya dengan mencela diri. Ya. Jadi dia itu mencela dirinya sendiri, dirinya itu dicacat sendiri, tapi sebenarnya dia mencacat itu dalam rangka untuk mendapatkan pujian orang. Supaya orang itu memuji, oh ternyata dia itu orang baik. Nah, jadi dia mencela dirinya sendiri, tapi sesungguhnya celaan itu dimaksudkan supaya mendapatkan pujian dari orang. Nah, yang demikian ini termasuk riya dengan mencela diri, istilah beliau itu. Kemudian yang kedelapan, ini beliau menyebutkan jenis yang kedelapan ini, orang meninggalkan amal karena takut riya. Nah, jadi dia itu tidak mau beramal, karena apa? Saya takut riya. Justru itu riya malahan. Dia meninggalkan, misalnya dia tidak ke masjid, kenapa? Saya takut riya. Nah, dia itu namanya riya juga. Riya dengan meninggalkan suatu amal. Ini Bapak Ibu dan Saudara, 8 jenis riya ini ya. Kemudian yang kedua juga saya sampaikan, ya macam-macam dari segi bentuk riya sekarang, dari segi bentuknya ya. Saya mengutip dari pendapat Imam Al-Ghazali ini ya. Beliau menyebutkan bentuk-bentuk riya itu ada 5 ya. Yang pertama adalah, kata beliau, riya dalam penampilan jasmani. Jadi misalnya orang memperlihatkan badan yang kurus dan pucat agar disangka oleh orang banyak kalau dia itu orang yang ahli ibadah, orang yang ahli sholat. Kemudian riya yang pertama. Yang kedua adalah riya dalam penampilan tubuh dan pakaian. Ini misalnya orang memakai baju koko agar disangka dia itu orang yang soleh. Dia pakai surban ke sana kemari dengan tujuan supaya dianggap dia itu seorang yang ahli ibadah. Dia memperlihatkan tanda hitam di dahi misalnya, di batuknya itu, dengan maksud supaya disangka dia itu rajin sholat malam misalnya. Ini namanya riya dengan penampilan ya, atau riya dalam penampilan tubuh, kata Imam Ghazali. Lalu ada yang ketiga, beliau menyebutkan istilahnya itu riya fil qaul, riya dalam perkataan. Ya, misalnya orang itu selalu bicara tentang keagamaan supaya dikatakan dia ahli agama. Ya, dalam ucapan dia menunjukkan perkataan yang indah-indah, yang lembut-lembut, dengan maksud supaya dikatakan dia ini orang yang tawadhu. Namanya riya dalam perkataan. Lalu yang keempat itu, kata Imam Ghazali, riya dalam perbuatan. Ya, misalnya orang yang sengaja memperbanyak ibadah sholat sunnah di depan orang banyak, supaya dikatakan dia itu ahli ibadah. Dengan perbuatannya itu dia banyak memberikan sedekah, supaya dikatakan dia itu sebagai orang yang pemurah, dan seterusnya. Ini yang keempat, namanya riya dalam fil fi'li. Ada juga yang kelima ini Bapak Ibu, riya dalam persahabatan, riya dalam pertemanan. Apa itu? Misalnya orang sengaja selalu mengikuti ustadz, ya, mengikuti guru, menemani guru, mana-mana dia mengikuti ustadz itu. Mengapa? Supaya dia dikatakan sebagai orang alim. Nah, jadi pertemanannya dengan ustadz itu ada maksud supaya dia itu mendapatkan pengakuan sebagai orang alim juga. Nah, begitu juga dia berusaha untuk bisa bergaul dengan banyak orang. Maksudnya itu apa? Supaya dia itu dikatakan sebagai orang yang supel, sebagai orang yang pandai bergaul, dan sebagainya dan sebagainya. Ini oleh Imam Ghazali disebut dengan riya dalam persahabatan.
Ini yang kedua, ya. Yang tadi saya uraikan tentang macam-macam riya tadi ya. Di macam riya yang pertama tadi dari segi jenisnya, ya. Yang kedua ini dari segi bentuk-bentuknya. Lalu yang ketiga, masih macam-macam riya ini dari kemunculannya sekarang. Dari segi kemunculannya. Ini saya mengutip dari pendapat Utsaimin ya, Imam Utsaimin ini. Utsaimin menyebutkan dari segi kemunculannya riya itu ada tiga. Ada tiga. Mulai dari yang paling parah sampai dengan yang paling ringan ini ya. Yang pertama adalah muncul dari mulai awal sampai akhir. Ya. Jadi muncul dari awal sampai akhir. Mulai dari orang melakukan ibadah misalnya ya, sholat misalnya, dari mulai berangkat ke masjid itu sudah ada niat supaya dia mendapatkan pujian dari orang. Sampai pulang juga masih begitu. Dia melakukan ibadah Ramadan mulai dari awal sampai akhir, tujuannya semata-mata hanya karena ingin mendapatkan perhatian orang. Ini adalah riya yang paling berat ya, yang paling parah ini. Orang yang punya riya seperti ini, sama sekali amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dari segi kemunculannya tadi, dari awalnya orang itu ikhlas, tapi kemudian muncul di tengah-tengah ibadah penyakit riya. Nah, jadi awalnya ikhlas dia. Di awalnya dia melakukan satu ibadah ikhlas. Tapi di tengah-tengah dia melakukan ibadah itu muncul penyakit riya. Nah, ini ada dua keadaan ini untuk kasus seperti ini. Yang pertama adalah melakukan ibadah di mana dia melakukannya bukan satu kesatuan. Jadi ibadah itu bukan menjadi satu kesatuan. Seperti begini, baca Quran misalnya ya. Baca Quran, sedekah, belajar, mengajar dan seterusnya. Orang membaca Quran ya, ketika awalnya dia membaca ikhlas. Tetapi setelah mendapatkan 2 halaman atau 1-2 halaman ya, tiba-tiba muncul riyaknya itu. Mungkin ada orang yang masuk di mana dia kemudian menjadi perhatian dia, akhirnya niatnya yang tadi ikhlas itu menjadi berubah. Ya. Dari semula ikhlas, mendapatkan 2 halaman dia ikhlas, tapi kemudian di tengah jalan dia tidak ikhlas. Atau orang yang bersedekah misalnya, mulainya dia bersedekah 50.000 misalnya, ikhlas dia. Tetapi kemudian untuk sedekah berikutnya, ya, keikhlasannya itu menjadi hilang. Ini berarti amal ini kan tidak menjadi satu kesatuan ya. Baca Quran tadi kan tidak satu kesatuan. Dia bisa satu halaman dulu, 2 halaman, berikutnya kan lain lagi ini. Kalau seperti ini kata para ulama, dia hanya akan mendapatkan pahala dari amal yang ikhlas tadi. Ketika dia membaca 1 halaman, 2 halaman ikhlas, itulah pahala yang didapatkan. Tetapi setelah dia timbul penyakitnya di tengah-tengah amalnya, maka amal itu tidak akan diterima oleh Allah. Begitu juga sedekah. Waktu dia bersedekah 50.000 ikhlas dapat pahala. Sedekah berikutnya 100.000 kok tidak ikhlas, maka sedekah berikutnya itu tidak akan mendapatkan pahala. Ini kalau ada kemunculan riya di tengah-tengah, dan itu ibadah yang dia lakukan bukan satu kesatuan. Nah, tetapi kalau ibadah itu dikerjakan satu kesatuan, ya, maka batal semuanya kalau satu kesatuan. Misalnya sholat ya, sholat itu kan satu kesatuan ya. Sholat duhur. Sholat duhur itu nggak bisa dipisah-pisah. Antara rakaat pertama sampai rakaat terakhir, mulai ditakbir sampai salam itu satu kesatuan. Jadi orang seperti ini, misalnya ketika dia sholat, misalnya sholat duhur, waktu dia sholat pertama kali ikhlas. Tetapi di tengah sholat, mungkin mendengar suara seseorang, dari keikhlasan itu berubah. Karena ada orang yang patut untuk jadi perhatian dia.
tiba-tiba muncul penyakit riya di dalam hatinya, maka yang demikian itu tidak sah sholatnya. Atau riya itu menyebabkan ibadah sholatnya itu menjadi batal. Karena sholat itu menjadi satu kesatuan ya. Beda kalau sholatnya beda-beda ya. Misalnya waktu sholat wajib ikhlas, tapi ketika sholat sunat dia tidak ikhlas. Nah itu beda-beda berarti. Ya, berarti sholat wajibnya diterima Allah, tapi sholat sunatnya tidak. Atau contoh misalnya puasa 1 hari ya. Satu puasa itu kan satu kesatuan. Ketika pagi sampai dengan zuhur ikhlas. Tapi nanti setelah zuhur sampai dengan maghrib dia tidak ikhlas. Maka puasanya seperti itu tidak akan diterima oleh Allah. Karena puasa itu adalah merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan di mana tidak bisa dipisah-pisahkan, kecuali beda hari ya. Hari pertama dia ikhlas, hari kedua tidak ikhlas, itu lain lagi. Tapi kalau 1 hari dipotong-potong itu menjadi batal semuanya. Nah ini ketika orang itu melakukan suatu amal dalam satu kesatuan, suatu ibadah. Nah di samping itu Bapak Ibu sekalian, juga kadang-kadang di tengah-tengah kita melakukan suatu amal itu muncul suatu riya ya. Tetapi kita berusaha untuk bisa menghilangkan riya itu. Ada perjuangan kita. Kita berusaha betul. Misalnya tadi sholat, di tengah-tengah sholat kok ada muncul riya, dibisikkan setan. Supaya apa yang kita lakukan itu bukan karena Allah tapi karena manusia. Tapi kalau kita berjuang terus-menerus, itu tidak apa-apa ya. Ya, jadi bisikan-bisikan yang muncul di dalam hati kita itu merupakan was-was dari setan. Ini yang disebutkan dalam satu hadis riwayat Bukhari ya. Allah itu memaafkan bisikan hati dari umatku sampai dia ucapkan atau sampai dia amalkan. Sampai kalau riya itu dinikmati itu baru. Ya, dia masuk kategori yang tadi itu, di tengah-tengah tadi itu. Itu karena dinikmati. Tetapi kalau orang itu di tengah-tengahnya itu muncul lalu terus berjuang untuk bisa menghilangkan, maka yang demikian itu tidak apa-apa. Ini sesuatu yang manusiawi karena saat itu orang sedang digoda oleh setan. Ini yang kedua ya. Ya. Macam-macam riya dari segi kemunculannya. Sekarang yang ketiga kata Utsaimin ini ya, kemunculannya itu setelah ibadah ya. Setelah ibadah. Jadi sepanjang ibadah itu dia ikhlas, tetapi kemudian setelah ibadah itu ada riyanya, Nah kata beliau, kalau seperti ini tidak mempengaruhi keabsahan orang ibadah. Jadi misalnya begini maksudnya ya. Setelah dia beribadah ternyata ada orang yang memuji ya. Dia senang dengan pujian itu, namanya dipuji. Tapi dia tadi beribadah bukan karena pengen pujian, cuma ada orang yang memuji saja. Terserah saja dia mau memuji itu. Maka yang demikian itu tidak akan merusak ibadahnya. Karena ibadahnya sudah selesai, sudah dilakukan dengan ikhlas. Ya. Nah, kecuali kalau diundat-undat itu tadi, itu lain lagi. Ya. Jadi yang membatalkan ibadah itu kan diundat-undat dan kemudian muncul riyaknya, undat-undat dan riyak itu tadi. Ya. Ini sama sekali orang itu tidak ada riya waktu ibadah itu, tetapi ada pujian setelah selesai dia melakukan ibadah itu. Ini kata Utsaimin tidak apa-apa seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu setelah sedekah kemudian ada orang yang memuji, menghargai itu tidak apa-apa. Ketika hal itu ada orang yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan tilka ajilun busyral mu'min. Itu adalah berita gembira yang disegerakan untuk orang yang beriman. Itu hadis riwayat Ahmad dan Imam Muslim. Ini berarti muncul setelah orang itu berbuat, itu tidak apa-apa. Ini Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara tentang jenis-jenis dari kemunculan dari riya itu. Baik, kemudian saya lanjutkan sedikit lagi ya. 10 menit lagi ini. Sekarang apa penyebabnya penyakit riya itu muncul di dalam diri seseorang? Baik, ini saya mencoba untuk
merenungkan dan juga membaca dari berbagai sumber ya, bahwa orang yang kena penyakit riya itu karena ada 10 penyebabnya itu ya. Jadi banyak sebabnya itu. Saya sampaikan secara global saja, secara singkat. Orang itu kena riya karena tidak memiliki ma'rifatullah, sehingga menyebabkan imannya lemah ya. Jadi kelemahan iman itu menyebabkan orang gampang kena riya. Ya, orang yang imannya kuat karena mengenal Allah itu insya Allah tidak akan mudah kena penyakit riya. Gitu ya. Lalu yang kedua penyebabnya karena al-jahl, kebodohan terhadap pemahaman agama. Ya. Orang yang tidak ngerti, tidak paham terhadap agama itu pasti mudah terkena penyakit riya. Pasti dia. Karena nggak pernah mendengarkan. Tidak mendengarkan ceramah-ceramah, santapan rohani, tidak mendengarkan Al-Quran itu diterangkan, tidak pernah mendengarkan ilmu-ilmu syar'i itu disampaikan. Lalu penyebab yang ketiga ini Bapak Ibu, orang yang kena riya itu karena apa? Karena dia punya ambisi untuk mendapat kedudukan, kepemimpinan. Ini faktor yang sering terjadi. Orang yang senang kedudukan, orang yang senang di depan menjadi pemimpin itu sangat mudah terkena penyakit riya. Lalu yang keempat, tamak terhadap dunia ini ya. Orang yang tamak itu juga sangat mudah riya orang itu. Itu yang keempat, al-khirs gitu ya. Kemudian yang kelima, penyakit riya itu disebabkan orang senang dipuji, senang disanjung. Jadi senang sekali itu dengan disanjung orang itu. Ini ya kita harus hati-hati. Sanjungan dan pujian itu menjadi penyebab ya, orang itu terkena hatinya penyakit riya. Lalu ada yang keenam penyebabnya. Kenapa orang riya? Itu biasanya karena takut menjadi omongan orang. Ra kepenak diomongi, ra kepenak digerenengi. Nah, takut menjadi omongan orang itu kemudian mendorong dia melakukan sesuatu karena orang. Ya seringkali ini terjadi. Kita memberikan sumbangan, memberikan sedekah, memberikan takjil. Kenapa? Tidak jadi omongan wong. Nah, jadi apa yang dilakukan itu karena takut menjadi omongan orang. Ini yang keenam. Lalu yang ketujuh, karena orang itu di dalam hatinya ada sifat ujub. Ya. Apa ujub itu? Suka mengagumi dirinya sendiri. Senantiasa membanggakan kehebatan dirinya sendiri. Jadi orang itu merasa dirinya punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini menimbulkan orang itu gampang terkena penyakit riya. Lalu yang kedelapan, ya, kenapa orang itu kena penyakit riya? Karena dia lalai terhadap dampak buruk riya, termasuk juga sum'ah tadi. Dampak buruk dari riya itu dia lalai. Ya. Itu yang menyebabkan dia itu gampang kena penyakit riya itu. Bahkan dia ya abai saja itu. Abai saja terhadap bahaya-bahaya yang ditimbulkan karena riya itu. Ini kemudian berikutnya yang menyebabkan orang itu terkena penyakit riya adalah apa? Bapak Ibu sekalian? Ya. Kita ingat dengan masalah hati kemarin ya, karena orang itu suka mengkonsumsi racun hati. Nah, hatinya itu diracuni oleh perkara-perkara yang saya sebutkan tadi kemarin itu ya. Masih ingat nggak? Ada 4 itu ya. Banyak bicara, fudulul kalam ya. Banyak makan, fudulul ta'am, termasuk minum. Banyak bergaul, fudulul mukhalatah. Ya, lalu banyak memandang, itu juga fudulul nadhur. Ini namanya racun-racun hati. Nah, 4 perkara itu sering dilakukan orang sehingga akan timbul riya. Ya. Jadi harus kita waspadai. Makanya kemarin saya sampaikan supaya kita itu menghindari yang namanya racun-racun hati itu tadi. Inilah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya ya, sebelum terakhir ini, bagaimana cara kita mengobati hati penyakit yang riya itu. Nah, ini saya sampaikan ada 8 ini Bapak Ibu. Ya, kita sadar tadi ya bahwa riya itu sangat berbahaya,
sangat berbahaya sekali, maka harus kita obati. Apa obatnya? Ini saya sebutkan ada 8 ya. Secara singkat saja ini. Yang pertama adalah selalu mohon pertolongan kepada Allah dan mohon ampun kepadanya. Ini saya sebutkan yang pertama ini. Karena pertolongan Allah itu adalah segala-galanya ya. Ya, kita menghadapi penyakit riya itu luar biasa. Tanpa pertolongan Allah berat sekali kita bisa menghindarinya, bisa mengobatinya. Maka Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa kepada kita ya. Mengajarkan doa supaya kita ini terhindar dari penyakit riya ini. Ini doanya agak panjang ini ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal harami wal qaswati wal ghaflati wal dhillati wal maskanati wa a'udzubika minal faqri wal kufri wasyirki wan nifaqi wasum'ati warriyai wa a'udzubika minas somami wal bukmi wal jununi wal barosi wal judami wasayil asqami. Saya ulang ya. Wa a'udzubika minas somami wal bakami ya, bukan bukumi. Minas somami wal bakami. Saya ulangi, saya artikan ya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal ajzi. Ajzi apa? Lemah. Wal kasali dan malas. Wal bukhli dan kikir. Wal harami dan pikun. Wal qaswati dan hati yang keras. Wal ghaflati dan lalai. Wal dhillati dan hina. Wal maskanati dan nista. Wa a'udzubika dan aku berlindung kepadamu minal fakri dari kefakiran, wal kufri dan kekufuran, lalu wasyirki dan syirik, wan nifaki dan nifak, wasum'ati dan sum'ah, warriyai dan riya. Nah, ini ada ini. Wa a'udzubika dan aku berlindung kepadamu minas somami dari tuli, wal bakami bisu, wal junun gila, wal baros penyakit kulit ya, wal judam dan lepra, wasayil asqam dan penyakit-penyakit yang buruk. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Perbanyaklah Bapak Ibu kita mohon pertolongan kepada Allah supaya kita ini dilindungi dari riya ini ya. Ini diantara doanya seperti ini. Dan memohon ampun kepada Allah. Memperbanyak kita mohon ampun atas kelemahan diri kita ya. Perbanyak kita maca istighfar. Lalu yang kedua, untuk mengobati riya itu adalah tentu menguatkan iman ya. Iman itulah yang akan melahirkan ikhlas. Jadi ikhlas itu lahir dari iman. Kalau orang imannya itu kuat, insya Allah ikhlas. Ikhlas itu apa? Mengerjakan sesuatu kebaikan semata-mata mengharap ridho Allah. Jadi apa yang dilakukan itu hanya karena Allah. Orang itu akan ikhlas kalau mengenal Allah. Karena itu diperkuat ma'rifatullah, imannya kepada Allah, maka akan melahirkan keikhlasan. Lalu yang ketiga adalah ikhlas, riya itu bisa kita obati dengan Al-Quran, mempelajari, membaca, memahami Al-Quran, dan juga mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Dengan pemahaman ilmu-ilmu syar'i, kita akan tahu tentang persoalan-persoalan yang menyangkut penyakit hati itu. Yang keempat, riya itu bisa kita obati dengan selalu berada dalam komunitas orang-orang soleh, ya. Dalam lingkungan orang-orang yang baik, orang-orang yang mukhlis, itu akan sangat berpengaruh di dalam diri kita. Yang kelima, dengan menyadari akan bahayanya riya ya. Orang kalau ngerti bahayanya riya itu akan berusaha untuk menghindari ya. Yang keenam, jauhi sebab-sebab yang menyebabkan timbulnya riya yang saya sebutkan tadi itu ya.
Penyebab-penyebabnya itu kita jauhi, ya, sehingga kita akan bisa membersihkan hati kita dari penyakit riya. Yang ketujuh, tidak perlu memperdulikan komentar orang, baik pujian maupun celaan. Ya. Jadi kalau ada orang memuji kita, ya sudah nggak usah dipedulikan. Ada orang yang mencela, ya sudah nggak usah dipedulikan. Kita diam saja. Pujian dan celaan itu tadi diantaranya bisa menyebabkan orang itu riya dalam melakukan suatu amal. Lalu yang kedelapan, dengan membiasakan melakukan amal itu secara diam-diam. Ya. Sekalipun melakukan amal dengan terang-terang itu boleh ya. Bahkan ada yang sangat dianjurkan. Bahkan sangat ada yang dianjurkan ya. Tapi dalam kaitannya dengan riya, ini memang amalan yang diam-diam itu akan mudah sekali membuat kita melakukan amal itu secara ikhlas. Itulah Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa puasa itu atau sholat tahajud itu akan memudahkan orang itu ikhlas. Karena diam-diam. Tidak ada actionnya, itu tidak ada. Tapi sebaliknya amalan-amalan yang sifatnya itu tampak ya, seperti haji, seperti baca Quran, itu rawan, tidak mesti tapi rawan terjadinya riya di dalam hati seseorang itu. Inilah hal-hal yang bisa menjadikan obat bagi penyakit riya di dalam hati kita. Lalu yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa perkara yang tidak termasuk riya ya. Supaya kita tidak khawatir, ya, terlalu namanya terlalu itu kan nggak bagus ya. Nah, ini ada beberapa yang kata Rasulullah tidak termasuk perbuatan riya ini ya. Yang pertama adalah yang tadi sudah, kita menerima pujian manusia atas amal yang kita lakukan, itu tidak apa-apa itu ya. Asalkan jangan mempengaruhi kita ya. Setelah kita beramal dipuji orang itu tidak termasuk kita itu riya, tidak. Nanti mengancam amal berikutnya itu. Tapi amal yang sudah kita lakukan itu tidak termasuk riya. Seperti yang tadi saya sebutkan hadisnya tadi, ketika ada orang itu dipuji, bagaimana Rasulullah mengatakan ini ajilun busyral mu'min. Ini malah justru suatu kabar gembira yang didahulukan Allah kepada orang beriman itu ya. Kemudian yang kedua, yang tidak termasuk riya itu, kalau kita punya semangat, rajin beribadah, ketika kita bersama orang-orang lain, ketika bersama orang-orang yang soleh, itu bukan riya itu, ya, sama sekali tidak itu ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kalau kita itu sendiri, misalnya kita nggak sempat sholat malam, ya. Tapi ketika kita adakan suatu kegiatan, mabit misalnya, banyak orang yang melakukan, kemudian kita juga melakukan bersama-sama dengan mereka. Bukan berarti orang itu riya, tidak. Ya. Bisa juga riya, tapi tidak mesti seperti itu tuh riya. Ya. Jadi kalau rajin beribadah ketika banyak orang, itu belum tentu itu riya. Ya. Semata-mata seperti itu tidak dikatakan riya. Nanti riyanya itu tergantung kepada hatinya masing-masing. Jadi melakukan ibadah bersama-sama itu bukan menunjukkan kalau orang itu riya. Kemudian yang juga tidak termasuk riya itu menyembunyikan dosa ya. Menyembunyikan dosa. Jadi kalau orang berdosa tapi tidak diceritakan, itu bukan riya ya. Itu bahkan kewajiban kita kalau berbuat dosa itu kita sembunyikan saja, jangan diceritakan kepada orang lain. Rasulullah pernah mengatakan, setiap umatku akan diampuni kecuali orang yang menampakkan perbuatan dosanya. Di antara bentuk menampakkan dosa adalah seorang di malam hari melakukan maksiat, namun di pagi harinya, padahal Allah telah menutupi, ia sendiri yang menceritakan. Dia katakan, wahai fulan, aku semalam telah melakukan maksiat itu dan itu. Ya, padahal semalam Allah telah menutupi maksiat yang ia lakukan, namun di pagi harinya ia sendiri membuka aib itu yang telah ditutup Allah. Ini hadis Bukhari Muslim ini ya. Jadi menutupi dosa kita itu sebenarnya bukan riya ya. Jangan salah paham itu. Kalau kita berdua dosa tapi kita tutup-tutupi, itu enggak apa-apa. Malah yang jelek itu kalau kita cerita-ceritakan malah bangga karena kita berbuat suatu dosa. Kemudian yang tidak
termasuk riya juga memakai pakaian yang bagus, ya, yang indah. Itu tidak riya itu. Ya. Jadi jangan kita salah paham kalau ada orang ke masjid pakainya bagus, wah riya. Oh tidak. Ya. Pakaian bagus itu tidak menunjukkan riya. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, ya, sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Jadi ketika ada sahabat bertanya, bagaimana Nabi ada orang yang suka penampilan indah ketika berpakaian atau ketika menggunakan alas kaki? Apakah itu riya atau sombong? Kata Nabi, tidak. Allah itu adalah indah, suka kepada keindahan. Karena dimaksud sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, riya itu adalah bukan seperti itu. Jadi kalau ada teman kita yang melakukan pakaian, menggunakan pakaian yang indah, itu belum tentu dia riya. Ya. Pakaian indah itu tidak menunjukkan riya. Kemudian yang kelima yang tidak termasuk riya itu menampakkan syiar. Ya. Karena ada amalan-amalan itu yang memang harus kita tampakkan. Ya. Seperti azan. Azan itu memang dengan suara keras. Itu bukan riya itu. Kalau azan itu dengan sembunyi-sembunyi malah nggak benar itu. Ya. Orang melakukan sholat jamaah itu memang harus rame-rame. Kalau jamaah kok sembunyi-sembunyi kan tidak mungkin itu. Mesti harus tampak karena ada syiar. Sholat hari raya itu memang harus ada syiar itu. Sholat Jumat seperti itu. Menunjukkan syiar seperti itu adalah bukan berarti orang itu riya, bukan demikian. Nah, jadi begitulah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memperhatikan mengenai persoalan riya ini ya, khususnya kaitannya dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan nanti. Mari betul-betul kita jaga hati kita, jangan sampai ada penyakit riya pada saat kita melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat, ada lebih kurang saya mohon maaf. Khairu kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.